Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dadan Hamdani, mahasiswa PAI Universitas Islam Darussalam Ciamis, semester 4 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara saya mengenai pengembangan kurikulum di sebuah madrasah di Ciamis, yaitu MA Ma'arif Miftahul Ulum. Oke, langsung saja mengenai wawancara saya yang berjudul, saya membuat suatu artikel yang berjudul rekonstruksi kurikulum memasukkan konsep well-being ataupun kesejahteraan psikologis dalam pembelajaran di sekolah madrasah Ma'arif Miftahul Ulum. Oleh sebelum masuk pada tahap rekonstruksi kurikulumnya, saya akan membahas mengenai konsep kurikulum berbasis cinta ini. Menurut hasil wawancara saya dengan wakil kepala sekolah di MA Ma'arif Miftahul Ulum, Ibu Cucu Nurmala SPD, beliau mengatakan bahwa konsep kurikulum berbasis cinta ini bukan suatu kurikulum yang baru gitu. Jadi KBC ini bukan kurikulum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan salah satu pendekatan yang dipakai untuk mengembangkan ataupun mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi kurikulumnya itu masih kurikulum merdeka tapi menggunakan pendekatan berbasis cinta. Itu menurut beliau. Dengan kemudian kurikulum berbasis cinta ini pastinya ditujukan untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang kondusif, sehat, dan jauh dari perundungan. Oke, jadi fondasi utama dari adanya kurikulum berbasis cinta ini ialah unsur kebahagiaan peserta didik. Gitu. Jadi ketika peserta didik itu merasa bahagia, maka dalam proses pembelajaran juga akan kondusif lah. Gitu. Jadi murid-murid ataupun peserta didik bisa melakukan proses pembelajaran dengan tenang, aman, dan tentram, gitu, tanpa merasa ketakutan ataupun yang ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Terus dikaitkan dengan Madrasah Ma'arif Miftahul Ulum, kenapa sih penting itu KBC ini diterapkan di madrasah tersebut? Ternyata dilandaskan dari visi misi ataupun dilihat dari visi misi sekolah tersebut, yang dimana visinya itu mewujudkan insan yang berpengetahuan global serta unggul dalam soft skill, hard skill, dan berguna di masyarakat. Kurikulum berbasis cinta ini penting, sangat penting diterapkan pada proses pembelajaran di MA Ma'arif Miftahul Ulum. Itu karena ketika unsur kebahagiaan ataupun well-being tadi disebutkan serta konsep kasih sayang cinta itu diterapkan di madrasah tersebut, memungkinkan peserta didik bisa melakukan proses pembelajaran yang aman dan nyaman gitu, tanpa adanya suatu perundungan gitu. Jadi ketika proses tersebut dicampur adukan dengan unsur kebahagiaan, hasilnya para murid tidak hanya unggul dalam pengetahuannya saja, tetapi unggul dalam keterampilan dan karakter yang mulia gitu. Ternyata menurut hasil wawancara saya dengan Ibu Cucu itu, beliau mengatakan meskipun KBC ini masih baru, tetapi pelaksanaan konsep dari KBC ini sudah diterapkan di madrasah tersebut sebelum adanya keputusan dari Kementerian Agama mengenai KBC ini. Jadi sebelum Kementerian Agama mencetuskan dan mensahkan kurikulum berbasis cinta ini, Madrasah Miftahul Ulum, Ma'arif Miftahul Ulum sudah menerapkan unsur kebahagiaan dalam proses pembelajarannya. Jadi siswa ini selalu diberikan ruang dan sangat diberikan ruang untuk mencurahkan keinginan, pendapat, dan keluhannya selama dia belajar di sekolah tersebut. Gitu.
Jadi konsep KBC ini sudah tidak asing lah untuk madrasah gitu. Oke, untuk selanjutnya mengenai proses rekonstruksi kurikulum ini, pihak madrasah merasakan keluhan lah gitu, merasa mengeluh ketika emang kurikulum yang satu sebulan belum juga berhasil ataupun belum juga rampung diterapkan, ada muncul kurikulum yang baru. Itu yang menjadi satu keluhan dari pihak madrasah. Tetapi dalam proses rekonstruksi kurikulum ini, pihak madrasah tetap menuruti ataupun mematuhi keputusan dari Kementerian Agama mengenai kurikulum berbasis cinta ini. Yang kemudian pihak dari sekolah itu langsung merekonstruksi ataupun merancang kurikulum yang memasukkan unsur kebahagiaan dan cinta dalam proses pembelajarannya. Itu yang ternyata sesudah saya simpulkan dari proses rekonstruksi kurikulum KBC di madrasah tersebut, ternyata prosesnya itu sangat tersusun rapi gitu dan teratur. Yang pertama, langkahnya itu karena adanya suatu keputusan ataupun perintah dari Kementerian Agama mengenai KBC ini. Kemudian pihak sekolah melakukan suatu sosialisasi ataupun workshop ataupun itu pelatihan guru yang mengenai kurikulum berbasis cinta ini, dengan harapan guru-guru bisa memahami bagaimana sih konsep kurikulum berbasis cinta ini diterapkan di dalam suatu proses pembelajaran. Nah, setelah melakukan suatu sosialisasi ataupun seminar ataupun workshop ini, kemudian pihak sekolah dimulai dari pimpinan madrasah sampai guru melakukan suatu koordinasi ataupun melakukan forum diskusi untuk merumuskan bagaimana cara kita mengintegrasikan nilai-nilai cinta ini ke dalam suatu proses pembelajaran. Kemudian menganalisis apa saja kebutuhan siswa dan apa saja program yang harus dimunculkan untuk mendukung proses pelaksanaan kurikulum berbasis cinta ini. Itu. Setelah adanya suatu koordinasi, maka hasil dirumuskan dan siap untuk dilaksanakan. Dalam proses pelaksanaannya, kurikulum berbasis cinta ini diterapkan oleh para guru-guru di madrasah ini dengan melakukan suatu pendekatan yang bersifat kasih sayang ataupun bernilai cinta dan kasih sayang. Yang salah satunya itu misal membuka ruang komunikasi dengan siswa. Jadi siswa diberikan suatu kebebasan untuk mencurahkan pendapat, keinginan untuk terciptanya suatu proses pembelajaran yang dapat menyenangkan dan membahagiakan peserta didik tersebut. Gitu. Untuk pelaksanaannya, kurikulum berbasis cinta ini dimasukkan ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama intrakurikuler yaitu KBM, kedua kokurikuler, dan ketiga ekstrakurikuler. Karena menurut Ibu Cucu Nurmala ini, konsep KBC ini pasti ada dari ketiga hal tersebut, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, ataupun bahkan ekstrakurikuler. Karena dia memandang bahwa misal dalam konsep ekstrakurikuler, ketika kita melakukan suatu olahraga misal basket, itu merupakan salah satu bentuk kita cinta kepada diri kita sendiri, yaitu untuk menjaga kesehatan kita dengan cara berolahraga. Gitu. Terus ternyata setelah saya bertanya kepada beliau, Ibu Cucu Nurmala sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ternyata dalam pengimplementasian kurikulum berbasis cinta ini terdapat beberapa faktor, baik itu faktor pendukung ataupun faktor penghambatnya. Yang pertama, faktor pendukung terlebih dahulu. Ternyata pengimplementasian kurikulum berbasis cinta ini didukung dari yang pertama yaitu komitmen pimpinan madrasah yang ingin
menciptakan suatu pembelajaran yang yang bersifat kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, dukungan dari para guru dan staf pendidik di madrasah tersebut. Jadi guru-guru meskipun merasa mengeluh, dia tetap mendukung atas kurikulum berbasis cinta ini, karena melihat pentingnya pelaksanaan ataupun pengimplementasian kurikulum ini di madrasah tersebut. Itu. Kemudian ada juga dukungan dari orang tua. Jadi orang tua juga menginginkan anaknya itu bisa belajar dengan tenang, tentram, tanpa ada gangguan yang bisa menghalangi ataupun menghambat proses pembelajaran anaknya tersebut. Itu faktor dari pendukung. Adapun dari faktor penghambat, tentunya yang paling pokok itu pemahaman sendiri dari konsep kurikulum berbasis cinta ini, karena menurut Ibu Cucu Nurmala, pemahaman guru mengenai konsep kurikulum berbasis cinta ini sangatlah berbeda-beda. Jadi guru itu ada yang paham dan ada juga yang tidak paham ataupun kurang paham. Jadi tentang konsep berbasis cinta ini, kurikulum berbasis cinta ini kurang pemahamannya gitu. Yang kedua, ketika diadakannya suatu sosialisasi, guru-guru merasa kurang ataupun sulit untuk dikumpulkan untuk melakukan suatu koordinasi ataupun melakukan suatu komunikasi dan melakukan suatu musyawarah mengenai konsep kurikulum berbasis cinta ini. Jadi untuk mengumpulkan guru, pihak sekolah itu juga kewalahan gitu, karena kesusahan, karena mengingat sekolah ini sekolah swasta yang dimana kebanyakan gurunya itu hanya datang ke sekolah ketika emang ada jadwal untuk mengajar. Jadi ketika guru tidak ada jadwal mengajar, maka guru tersebut tidak datang ke sekolah gitu. Kemudian faktor penghambat yang lainnya itu jam pelajaran yang sedikit lah gitu, karena Ibu Cucu mengatakan bahwa jam pelajaran di sekolah MA Ma'arif ini sedikit gitu. Ketika emang mulainya itu jam 9, jam 2 juga sudah bubar gitu, sudah selesai. Jadi emang karena memiliki lingkungan di lingkungan pesantren yang notabene yaitu lebih ke pesantren, maka sekolah ini melakukan pembelajaran dari jam 9. Berbeda dengan madrasah-madrasah lain yang memulai pembelajaran itu dari jam 7. Jadi merasa kekurangan dalam proses pelaksanaan kurikulum berbasis cinta ini. Terus kemudian adanya suatu tantangan dari luar, yang dimana tantangan dari luar ini sangat menghalang ataupun menghambat dari proses pengimplementasian KBC ini gitu. Jadi ketika emang ada pengaruh dari luar tentang perundungan ataupun yang lainnya yang menghambat KBC ini, pihak madrasah cukup kesulitan. Namun dari beberapa tantangan tersebut ataupun penghambat tersebut, pihak sekolah ataupun pihak madrasah berupaya untuk mengantisipasinya. Yang pertama dengan selalu melakukan kegiatan sosialisasi ataupun workshop mengenai KBC ini secara berkelanjutan. Jadi adanya suatu kegiatan workshop yang terus menerus sampai pemahaman guru itu seragam gitu. Jadi pemahaman guru mengenai KBC ini sama gitu. Apa itu KBC, bagaimana pengimplementasiannya gitu. Kemudian melakukan suatu pelatihan guru gitu. Jadi ketika emang guru itu sudah paham dan masih kurang bisa melaksanakannya gitu, beliau itu dilatih ataupun diberikan suatu pelatihan yang khusus untuk mengajarkan guru dalam pembelajaran yang berkonsep pada kurikulum berbasis cinta ini. Oke, dengan demikian ketika pembelajaran di madrasah ini dilakukan dengan suatu pendekatan berbasis cinta,
yang menimbulkan suatu kenyamanan dalam belajar, maka diharapkan para siswa ini bisa memiliki pengetahuan yang unggul, yang tinggi, keterampilan yang beragam dan kreativitas yang unik gitu, serta disertai dengan karakter Islami gitu. Mungkin itu pemaparan mengenai hasil wawancara dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.